Namaku Salsa. Aku kelas 4 SD. Dan hari ini aku mau cerita sesuatu yang penting banget. Setiap hari aku selalu berangkat ke sekolah dengan semangat. Soalnya di sekolah aku bisa belajar, main sama teman-teman, dan ketemu bu guru yang baik banget. Tapi tahu nggak teman-teman? Semua hal menyenangkan itu ternyata adalah hak kita loh. Iya, hak kita sebagai anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh bahagia. Nah, supaya kita bisa menikmati semua hak itu, kita juga harus menjalankan kewajiban. Apa ya contohnya? Yuk, nanti aku kasih tahu di bagian berikutnya. Tadi aku bilang kalau kita semua punya hak kan? Sekarang, aku mau cerita lebih jelas. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan supaya hidup kita jadi bahagia dan nyaman. Misalnya, aku punya hak untuk belajar di sekolah supaya aku jadi anak pintar. Aku juga punya hak untuk bermain biar tubuhku sehat dan hatiku senang. Selain itu, setiap anak juga punya hak untuk mendapatkan makanan bergizi, kasih sayang dari keluarga, dan tempat tinggal yang nyaman. Tapi, ingat ya teman-teman, setiap hak juga harus dijaga dan digunakan dengan baik. Kalau kita menghargai hak kita, artinya kita juga menghargai orang lain. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hak, sekarang aku mau cerita tentang kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu adalah tanggung jawab kita. Contohnya, aku punya kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Aku harus mengerjakan tugas, mencatat, dan mendengarkan guru. Aku juga punya kewajiban menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan merapikan meja. Di rumah, aku punya kewajiban membantu orang tua, seperti merapikan kamar dan mandi tepat waktu. Walaupun kadang terasa capek, menjalankan kewajiban itu penting supaya kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Sekarang, aku mau cerita tentang hak dan kewajiban yang aku punya di rumahku. Di rumah, aku punya hak untuk mendapat kasih sayang dan perhatian dari keluargaku. Mama dan ayah selalu mendengarkan ceritaku, membantu saat aku kesulitan, dan membuatku merasa aman. Aku juga punya hak untuk makan makanan yang sehat, seperti sayur, buah, dan minum air yang cukup. Tapi, tentu saja, aku juga punya kewajiban. Aku wajib merapikan kamar, membantu mama membersihkan meja, dan mandi tepat waktu. Dengan menjalankan kewajiban, rumahku jadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Hak membuatku merasa disayang, dan kewajiban membuatku belajar tanggung jawab. Aku sayang rumahku. Hari ini, aku mau cerita tentang hak dan kewajiban yang aku punya di sekolahku. Di sekolah, aku punya hak untuk belajar dengan nyaman. Aku boleh membaca buku, menggunakan perpustakaan, dan bertanya kalau aku belum paham. Aku juga punya hak untuk bermain saat istirahat. Bermain membuatku senang dan bisa akrab dengan teman-teman. Tapi, aku juga punya kewajiban. Aku wajib menghormati guru, mengikuti aturan sekolah, dan menjaga kebersihan kelas. Kalau semua anak menjalankan kewajibannya, sekolah jadi tempat yang aman, bersih, dan menyenangkan. Aku bangga menjadi siswa di sekolahku. Selain di rumah dan di sekolah, aku juga punya hak dan kewajiban saat berada di lingkungan masyarakatku.
Di masyarakat, aku punya hak untuk merasa aman, seperti saat bermain di lingkungan rumah atau naik sepeda di sekitar jalan kampung. Aku juga punya hak untuk menggunakan fasilitas umum, seperti taman, lapangan, dan jalan umum. Tapi, tentu saja, aku juga punya kewajiban. Aku wajib menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bersikap sopan kepada semua orang. Kalau semua orang melaksanakan kewajibannya, masyarakat jadi tempat yang aman, bersih, dan menyenangkan untuk ditinggali. Kadang, kita punya banyak hak yang ingin kita dapatkan. Misalnya, hak untuk bermain, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan kenyamanan. Tapi, aku juga belajar kalau semua hak itu harus berjalan seimbang dengan kewajiban. Nah, coba bayangkan sebuah timbangan. Di satu sisi ada hak, di sisi lain ada kewajiban. Kalau hanya hak yang kita ambil terus, timbangannya bisa miring dan membuat orang lain merasa tidak adil. Makanya, aku harus melakukan kewajiban juga, seperti membantu orang tua, menjaga lingkungan, dan mematuhi aturan supaya timbangannya kembali seimbang. Waktu timbangan itu seimbang, hidup rasanya lebih nyaman. Aku bisa mendapatkan hakku, tapi orang lain juga tetap mendapatkan hak mereka. Jadi, sekarang aku selalu ingat, kalau aku menuntut hak, aku harus tanya diri sendiri, kewajiban apa ya yang harus aku lakukan? Dengan begitu, aku bisa jadi anak yang bertanggung jawab. Sekarang, aku mau ajak kalian bermain tanya jawab tentang hak. Yuk, coba jawab sambil nonton ya. Pertanyaan pertama, apa itu hak? Hak itu sesuatu yang boleh kita dapatkan. Misalnya, hak untuk belajar, hak untuk bermain, dan hak untuk merasa aman. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus mendapatkan hak? Karena hak membantu kita tumbuh dengan baik, sehat, dan bahagia. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pertanyaan ketiga, bolehkah kita meminta hak sesuka hati? Jawabannya, nggak boleh. Kita tetap harus ingat bahwa hak harus digabung dengan kewajiban. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, itu tidak adil untuk orang lain. Nah, itu tadi tanya jawab tentang hak. Kalian bisa coba tanya lagi ke diri sendiri, hak apa yang sudah aku dapat hari ini? Dan, sudahkah aku melakukan kewajiban juga? Sekarang, kita lanjut ke tanya jawab tentang kewajiban. Yuk, siap-siap bareng aku. Pertanyaan pertama, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak itu, apa yang boleh kita dapatkan? Sedangkan kewajiban itu, apa yang harus kita kerjakan? Pertanyaan kedua, kenapa kita harus melakukan kewajiban? Kita melakukan kewajiban supaya hidup kita tertib, rapi, dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, kewajiban menjaga kebersihan, kewajiban menghormati orang tua dan guru, serta kewajiban belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan kewajiban? Kalau kita tidak melakukan kewajiban, kita bisa merepotkan orang lain. Contoh, kalau tidak merapikan mainan, rumah jadi berantakan. Kalau tidak belajar, kita bisa tertinggal pelajaran. Jadi, kewajiban itu penting banget. Yeay, selesai tanya jawab tentang kewajiban. Sekarang, kalian bisa coba jawab pertanyaan ini. Kewajiban apa yang sudah aku lakukan hari ini? Ayo mulai dari hal kecil, karena kewajiban yang kecil pun punya pengaruh yang besar.